Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ba'd. Tadi kita sampai kepada rukun yang keempat dengan tidak menghitung, menyapu kedua belah telinga, muka, tangan, kepala. Jadi pada saat kita membasuh kedua belah kaki, tentu kita mulakan dengan pakaian sebelah kanan, basuh daripada ujung jari sampai ke pertengahan betis. Kalau dekat-dekat sampai ke lutut pun itu lebih afdal. Dan pada masa kita menyelat-nyelati kaki, beda dengan pada waktu kita menyelat-nyelati kedua belah telapak tangan. Telapak tangan kita menyelat-nyelatnya dengan tasbih, dengan menyelang-nyelingkan jari tangan seperti itu. Tapi kalau dengan kaki kita akan menyelat-nyelatinya daripada bawah, minta maaf. Jadi daripada bawah dengan menggunakan kelingking sebelah kiri dimulakan daripada kelingking yang sebelah kanan. Dengan menggunakan kelingking sebelah kiri dimulakan dengan kelingking kaki yang sebelah kanan, dari bawah, sapu gitu. Nah, dari pada bawah selesai kita basuh kaki kanan kita, kemudian bersambung dengan kaki yang sebelah kiri. Seperti itu lagi, sambung lagi daripada ibu jarinya kepada jari telunjuknya, jari tengahnya, kemudian dengan jari manis sampai kepada kelingking. Jadi istilah ulama dimulakan daripada kelingking yang sebelah kanan sampai kepada kelingking yang sebelah kiri. Dan pastikan Nabi kita sampai menjerit-jerit memberikan amaran dan peringatan kepada orang-orang yang tidak memperhatikan tumit. Nabi kita kata wailun lil aqabi minan nar, celaka dengan seksaan api neraka, lil aqab, gara-gara tumit. Wailun lil aqab, celaka tumit gara-gara karena tidak terperhatikan pada waktu kita mengambil air wudu. Jadi ini yang paling banyak diabaikan dan tidak diperhatikan. Kita buka pipe air sekuat-kuatnya, kemudian kaki kita sapu-sapu begitu saja, atau kita tuangkan air, kita juruskan air, tapi kita tidak pasti apakah tumit kita yang kering atau dengan kulit kita yang kering, air juga sudah meresap sampai ke dalam itu seperti apa, gara-gara karena tumit, atau ada bagian daripada anggota wudu yang tidak tersentuh dengan air menyebabkan wudu kita tidak sah. Mungkin ini diantara daripada faktor sembahyang, ya memang, tapi kenapa sembahyang tidak membackup atau tidak memperisai diri daripada segala kemungkaran dan juga daripada perbuatan keji? Sebab sembahyangnya dikerjakan tanpa wudu, atau wudu dikerjakan secara tidak benar dan juga secara tidak betul. Ini baru yang pertama. Kalau kita perhatikan daripada beberapa perkara yang kita sebutkan tadi, dengan kelanjutan kita untuk mengangkat hadas besar itu dengan mandi. Mandi secara ringkasnya adalah menuangkan air daripada ubun-ubun sampai ke bawah pada seluruh anggota tubuh. Dan afdalnya dengan kita pada waktu kita akan mandi wajib itu dengan kita basuh, kita bersihkan hadapan kita terlebih dahulu, muka dan belakang, dengan menggunakan tangan kiri. Lepas kita usap-usap sapu bersih, baru dengan kita tuangkan air ke kepala. Kepala dulu dikeramas macam tuh, ratakan, pastikan air meresap pada seluruh bagian rambut, pada seluruh bagian kepala. Setelahnya itu baru kita tuangkan air ke kanan, kemudian ke kiri. Itu gambaran mandi secara mudah. Tapi yang intinya, pertama niat, yang kedua isalu alma ila sa'iril jasad, mengalirkan air pada seluruh anggota tubuh daripada ujung rambut sampai ke ujung kuku. Timbul pertanyaan. Sebelum kita ditanya, kita buat pertanyaan sendiri. Orang bertanya, katanya, Syekh, Masya Allah tabarakallah, tadi kita tidak sebut perkara-perkara yang mewajibkan kita berwudu. Yang mewajibkan kita berwudu disebabkan karena kita buang air kecil, karena kita buang air besar, karena sesuatu yang keluar daripada dua jalan, atau persentuhan antara dua kulit yang tidak ada hubungan mahram, ataupun juga disebabkan karena tidur. Sementara yang mewajibkan mandi ada 6. Diringkas saja ada 6. Yang pertama jima, keluar air mani, kemudian mati, orang mati kena dimandikan. Sementara ada 3 lagi yang mewajibkan mandi. 3 yang terakhir ini hanya khusus untuk perempuan saja, disebabkan karena nifas,
disebabkan karena haid atau udzur, dan yang ketiganya disebabkan karena melahirkan. Lepas melahirkan kena mandi, lain dengan mandi selepas berakhir masa nifas. Berarti 3 khas untuk perempuan saja, nifas, haid, dan juga melahirkan. 3 antara laki-laki dengan perempuan, jima. Kemudian yang kedua keluar air mani. Kemudian yang ketiga itu adalah mati. Pertanyaan yang nak ditanyakan, katanya, takkah pelik kalau pada waktu seseorang buang air besar yang dituntutnya setakat wudu saja, sementara kalau pada waktu dengan seseorang keluar air mani yang dituntut itu adalah mandi. Air mani kebanyakan ulama mengatakan bersih. Takkan yang bersih yang keluar kita kena mandi, sedangkan yang najis yang keluar kita seakan hanya berwudu saja? Ini pertanyaan ini memang agak kurang sehat sedikit. Sebenarnya sepatutnya dia tidak komplain. Allah suruh mandi, mandilah. Tapi komplain lagi kenapa begitu, kenapa begini. Tapi macam mana pun kita akan bagi jawaban juga secara rasional. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kenapa selepas buang air kecil lebih kotor daripada air mani, tapi selepas buang air kecil kita berwudu? Pada saat keluar air mani kita kena mandi. Mandi bukan setakat situ saja, semuanya kena mandikan lagi. Di pertanyaan yang kedua, yang buat kerja orang yang satu itu, tapi kenapa semuanya dilibatkan dalam mandi? Ini pertanyaan yang kedua. Waktu mengizinkan kita jawab dengan pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Masya Allah, tabarakallah. Coba perhatikan bang, selepas kita buang air kecil, selepas kita buang air besar, itu kalau dibandingkan dengan kita selepas keluar air mani, sama tak keadaan kita pada saat itu? Kalau lepas kita buang air kecil, kita lega nih, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, karena 3 jam tahan tadi itu, 3 jam. Atau juga selepas kita buang air besar, nak buang air besar lagu mana? Tak ada. Bergagar dong. Ya Allah. Buka pintu langsung keluar daripada tandas. Alhamdulillah, ghufranakallah. Kosong perut kita, segar bugar. Tapi macam tu tak setelah keluar air mani? Segar bugar tak? Tak. Loyo macam tu. Jadi ini diantara daripada hikmatnya. Kalau orang yang lepas buang air besar, kecil, cukup wudu. Kenapa? Sebab kalau tak wudu pun dia sudah segar dah. Lega, Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau selepas, minta maaf dengan bahasanya, lepas orang buat projek atau lepas dia keluar air mani, lesu, lenguh, jenuh, takban, letih. Orang yang macam tu elok bagi mandi. Jadi supaya segar, sehat dan sebagainya. Itu kalau secara rasionalnya, hakikatnya pun juga semacam tu. Kalau memang itu yang nak ditanyakan, kenapa mandi selepas jima atau juga selepas keluar air mandi, dan kenapa berwudu selepas kita buang air kecil atau juga selepas kita buang air besar? Silakan pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, saya ada satu soalan. Apakah boleh seseorang yang masbuk diikuti dengan imam setelah jemaah pertama selesai? Apakah dengan makmum yang masbuk boleh jadi imam atau diimamkan oleh orang yang terlambat datang? Itu kan? Ya. Jadi dia masbuk, dia tambah 2 rakaat lagi pada saat selepas imam salam. Terus ada lagi yang lebih terlambat daripada yang lambat tadi itu. Jadi akhirnya pikir daripada kita tak dapat pahala berjemaah, maka dia pun ikut kepada makmum yang masbuk tadi itu. Tak ada masalah. Hanya kalau pada saat dengan yang masbuk yang diikut oleh makmum atau oleh orang-orang yang terlambat datang, tidak merubah niat sebagai imam atau tidak niat menjadi imam, dia tidak dapat pahala berjamaah dengan jamaah yang kedua. Akan tetapi kalau pada saat dia diikut terus terubah niatnya daripada tadi sebagai makmum yang sudah terputus dengan imam, terus niat dalam hati sebagai imam, dia akan mendapatkan pahala berjamaah. Sementara kalau untuk makmum yang mengikutnya tadi itu harus niat menjadi makmum. Jadi ulama kita dalam mazhab Imam Syafi'i sepakat mengatakan untuk imam niat menjadi imam itu hukumnya sunat. Dan kalau tidak niat jadi imam tidak dapat pahala berjamaah. Sementara kalau dengan makmum untuk niat menjadi sebagai makmum itu hukumnya wajib. Dan kalau tidak niat menjadi makmum sedangkan masih tetap mengikuti pergerakan daripada imam,
hukum sembahyang makmum itu akan menjadi batal. Yang kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Apakah benar ada di antara kita yang mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar ketika takbiratul ihram, maka mereka itu akan diucapkan pula oleh malaikat kazabta dunia akbar, bagi ahli dunia? Apakah betul ungkapan atau pandangan yang mengatakan kalau pada saat kita takbir dengan mengucapkan Allah yang Maha Besar, tapi kalau pada hakikatnya ada yang lebih besar daripada Allah, mungkin dunia kita, bisnis kita, usaha kita, keyboard kita, hiburan kita, live hijrah kita misalnya, live TV hijrah itu lebih besar sehingga sampai tertinggalkan sembahyang. Apakah betul malaikat katakan kazabta, bohong yang awak katakan? Kalau tidak ada malaikat pun yang memperkatakan seperti itu, anggota kita yang memperkatakan sebelum mereka. Anggota kita itu akan bersaksi bahwasanya apa yang kita katakan itu tidak betul. Kenapa? Sebab kalau memang betul Allah Maha Besar daripada segala-galanya, kenapa sampai qadaan? Kenapa sampai ditinggalkan? Kenapa sampai tidak dilaksanakan? Jadi begini lebih kurang. Kalau memang terbukti kita cinta dan sayang kepada seseorang, tentu pada waktu kita dijemput kita datang. Atau kalau memang dengan kita melihat benda itu besar, memang yang besar yang kita pilih. Jadi katakan saja benda itu lawa, cantik, indah, bagus, Masya Allah, tabarakallah. Tadi baru-baru tadi itu ada sahabat kita datang, sahabat kita daripada kumpulan di sini, bawa selendang. Itu apa? Bawa selendang nih. Saya nampak kelihatan lawa. Jadi saya pinjam selendangnya untuk episode yang kedua, boleh? Ya Allah, Masya Allah, betul. Kenapa? Sebab karena saya melihat itu bagus. Nah, jadi tentu tidak betul dan juga tidak tepat kalau pada saat dengan kita katakan itu lebih lawa tapi kita tidak mengambilnya, itu lebih berat tapi ternyata kita tidak menggunakannya, itu lebih menguntungkan tapi kita tidak melakukannya. Kalau memang betul-betul bahwasanya itu lebih nikmat dan lebih enak, duit ada, segala-galanya mampu dan cukup, bahkan kita tidak perlu bayar. Maka dengan kita memilih masakan yang tidak sedap atau dengan masakan yang sudah basi. Kalau memang betul-betul bijak kita dan tahu yang mana yang sedap, mesti yang sedap yang kita ambil. Maka pada saat dengan kita tahu yang sedap, yaitu yang fresh, yang ini, terus kita ambil masakan yang sudah bosok atau masakan yang sudah basi, mulut mengatakan dusta. Yang anta kata tahu yang lebih nikmat dan yang lebih sedap tadi itu anta belum punya selera yang sehat atau belum punya perasaan yang betul. Kenapa? Sebab kita memilih yang sebaliknya. Nah macam itulah juga. Tapi kalau dengan hadis, wallahu alam, seingat saya dan setahu saya ala hasabi ma'rifati, tidak ada hadis yang mengatakan seperti itu. Kalau pada saat kita takbir ternyata masih ada yang lebih besar daripada Allah, maka malaikat mengatakan kepada kita kadzabta, dusta apa yang kau katakan. Kalau dengan hadisnya itu belum kita temukan. Kalau kita temukan nanti pada episode yang selanjutnya akan kita ralat. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas setiap orang yang berilmu itu ada orang yang lebih tahu. Kita ada pertanyaan lagi. Alhamdulillah sudah selesai. Kita teruskan. Jadi tadi pertanyaan yang saya tanyakan tentang mandi jima sementara dengan wudu itu daripada buang air kecil. Pertanyaan yang selanjutnya 1 menit saja lagi, insyaallah, untuk pertanyaan yang saya pikirkan mungkin akan ditanyakan oleh orang-orang yang terlampau komplain dengan ibadah atau juga dengan perkara mandi. Jadi seperti tadi, katanya kenapa pada waktu kita terlibat dengan hubungan yang satu namanya jima, atau pada saat keluar air mani, yang dilibatkan untuk mandi itu seluruh anggota tubuh. Sepatutnya cukup setakat basuh itulah, dialah yang terlibat. Itu urusan dialah. Kenapa? Kata rambut, kata hidung, karena kumur-kumur, kata aku kena basuh, sejoli. Awak yang punya kerja, kami yang kena tanggung resikonya. Jadi kata yang satu, senyap semuanya. Awak tuh dari mana? Kalian tuh dari mana semuanya? Aku asal muasal daripada segala-galanya. Kalau pada saat aku terbabi dengan benda-benda macam tuh, awak karena ikut tanggung resiko dan juga ikut tanggung jawab. Sebab asal muasal manusia
Jadi pada hubungan yang satu. Jadi sangat logik sekali pada saat keterbabitan daripada anggota kita tersebut dengan hubungan jasmani, maka seluruh anggota tubuh akur untuk ikut dimandikan, sujud sama sujud, sebab bagaimanapun itulah jasa baikku kepada kalian semuanya. Di samping juga kenikmatan daripada hubungan tadi itu dapat dirasakan oleh seluruh anggota tubuh orang yang berkenaan. Hadza wabillahi taufiq. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qul ya azim antal azim qad hammana Allah